Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evel Saputra. Saya di sini dengan Bang siapa? Riko Maiza. Riko Maiza. Panggil Bang Riko aja ya. Boleh panggil Riko. Nah, sini saya akan bertanya tentang seputar kerusakan komputer dan cara perbaikinya. Langsung aja Bang ya pertanyaannya. Yang pertama, selama jadi teknisi ini Bang ya. Masalah apa yang sering Abang perbaiki atau orang yang sering keluhkan di sini Bang? Banyak ya, kalau untuk di bagian komputer itu sering dari kayak kerusakan komputer dalam bidang mati total, atau misalnya Windows rusak juga sering kayak gitu. Ulang gitu, Bang. Ya, jadi ya solusinya paling install ulang atau ganti-ganti unit yang rusak kayak gitu. Seperti itu sih yang banyaknya yang terjadi di sini gitu. Yang sering Bang. Oh, itu langsung kedua yaitu kalau hard disk rusak gitu, data masih bisa selamat nggak gitu? Jadi kalau untuk kondisi hard disk rusak itu ada berbagai macam tipe ya, seperti hard disk rusak karena nggak terdetek, atau hard disk rusak karena bad sector. Jadi kalau misalnya biasanya hard disk rusak karena bad sector, itu data masih bisa dikembalikan, cuman agak rumit karena dari hard disknya sendiri untuk kemungkinan di copy itu agak berat. Nah, sedangkan untuk hard disknya yang tidak terdetek, biasanya itu tidak bisa dikembalikan. Tapi kalau memang bisa dikembalikan itu agak susah karena dari unitnya sendiri harus ada pergantian dari unit yang sama gitu. Ganti ya? Jadi kayak misalnya hard disknya rusak dari mainboardnya yang terbakar misalnya, itu jadi kita bisa ganti dari mainboardnya aja, tapi harus dari unit yang sama gitu. Jadi keribetannya di situ. Cuman kalau untuk ngembaliin data itu bisa. Oh, berarti kemungkinan tuh masih ada. Masih ada. Oh, iya. Nah, masalah hard disk, penyebabnya itu rusak itu biasanya gara-gara apa tuh Bang? Banyak faktor ya. Kalau misalnya penyebab hard disk rusak itu seperti terbanting. Jadi kayak misalnya laptop kita bawa gitu kan, terjatuh gitu, itu bisa menyebabkan hard disk itu rusak karena mungkin dari piringan hard disknya sendiri menggores hard disknya gitu, menggores disk yang ada di dalam hard disknya itu, atau seringnya mati mendadak. Jadi kalau misalnya komputer atau laptop yang sering mati mendadak, biasanya kan kayak mati lampu gitu kan. Kalau komputer kan itu jadi pas pemutaran pin dari posisi pembacaan hard disknya itu nggak pas, itu bisa menggores hard disknya sendiri. Jadi menggores piringannya itu, jadi dia nggak memutar dengan secara efektif lagi kayak gitu. Oh, jadi makin lama jadi rusak gitu ya. Jadi bisa jadi bad sector, awalnya bisa bad sector gitu kan kondisinya, jadi bisa kemungkinan ngopi lambat atau pas pemrosesan itu komputer itu agak terasa lelet kayak gitu. Oh iya. Lanjut Bang, kalau misalnya PC atau laptop kita kan lemot tuh kan. Nah, kalau misalnya ganti Windows gitu, di upgrade atau di downgrade itu berefek nggak, jadi lebih cepat atau apa? Kalau untuk kasusnya dia prosesornya yang rendah, itu kalau untuk downgrade pengaruh. Kayak misalnya komputer kita itu Core 2 Duo, tapi kita pakai Windows 10. Kan nanti terasa lelet. Terus kita back kembali ke Windows 7, dia itu efektif kok untuk pengembalian Windowsnya. Ada meringankan beban juga. Tapi kalau misalnya dia udah spek yang tinggi atau spesifikasi yang di atas itu kayak i7 gitu, kalau misalnya dari Windowsnya 10 udah lelet, kita mau mengembalikan ke Windows 7 juga biasanya nggak terlalu efektif, karena biasa kalau dari spek kayak gitu kerusakannya itu dari hardware sendiri kayak gitu. Bisa jadi memorinya yang udah mau rusak atau hard disknya yang rusak, seperti itu. Jadi tergantung apanya dulu Bang ya? Spesifikasinya juga ya? Oh ya. Spesifikasi dari komputer kita itu. Oke. Lanjut, ini kan biasanya sering juga kalau mau shutdown tuh kan lama gitu Bang kan, nyampe makan waktu. Nah, itu penyebabnya kenapa tuh Bang? Shutdown lama. Jadi kalau misalnya shutdownnya lama, itu sama kayak startup sih. Jadi pas mulai komputer sama matikan komputer itu mematikan aplikasi-aplikasi yang lagi running. Jadi penyebabnya sih sebenarnya aplikasi kita sendiri. Makin banyak aplikasi yang kita miliki di komputer itu, yang kita install, jadi semakin lama pula komputer itu booting dan shutdown. Seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk meminimalisirnya, ya paling untuk aplikasi-aplikasi yang tidak digunakan itu dihapus saja, seperti itu. Simple cara gitu aja Bang ya? Iya. Lanjutnya,
masalah ini bang, hard disk juga nih tadi. Kan misalnya kita mau backup atau mau cloning gitu kan bang ke komputer lain. Nah, ada aplikasi yang rekomendasi gitu nggak bang? Kalau untuk cloning itu biasa dari Windows 10 pakai Asus bisa ya. Itu download atau bawaan itu bang? Ada download aja Asus, kayak seperti Asus Recovery, atau dia ada jenisnya macam-macam. Iya. Dia ada yang untuk cloning juga, atau pakai Yumi atau pakai mini Windows gitu kan. Itu tapi biasanya untuk Windows 7 sih gitu. Kalau untuk Windows 10 biasa udah banyak. Dan itu gratis bang ya? Iya, itu kerekannya udah banyak kok di internet. Oke. Lanjut. Nah ini masih di hardware. Nah, kalau mouse yang nggak kebaca itu gara-gara apa itu bang? Kalau mouse, jadi touchpad seperti itulah ya. Iya. Nah, kalau laptop itu lebih ke touchpad. Jadi touchpad itu kalau nggak terbaca itu bisa jadi karena drivernya belum terinstall atau dari device-nya sendiri udah masalah. Kalau untuk kebanyakan laptop baru, seperti laptop keluaran 2017 ke atas, itu rata-rata drivernya aja biasanya yang nggak terinstall. Tapi kalau untuk laptop lama, yang drivernya kita udah install tapi masih nggak mau juga, itu biasanya device-nya sendiri yang rusak. Jadi kalau misalnya bukan masalah di driver, ganti atau gimana ya? Ganti. Tapi kalau untuk pergantian itu cukup rumit karena dia biasanya nempel sama casing. Dibongkar juga bang ya? Nempel sama casing. Nah kalau ini bang, pertanyaan terakhir, sama juga kalau masalah nggak kebaca, kalau di CD-ROM gitu nggak kebaca gitu. DVD-ROM nggak kebaca ya? Iya. DVD-ROM nggak kebaca ya udah pasti itu dari DVD drivernya sendiri yang rusak. Atau mungkin dari CD-nya yang rusak juga bisa bang? Kalau dari CD-nya yang rusak jarang tidak terbaca sih, lebihnya itu terbaca tapi tidak bisa dibuka. Kalau dari DVD-nya, jadi kayak misalnya komputer itu masih ngedetek adanya disk di dalam DVD, tapi ketika kita mau membuka itu nggak bisa, atau dia itu bakalan jadi loading terus seperti itu. Jadi loading aja tanpa ada aksi apa seperti itu. Kalau itu ya bang. Itu aja. Oke, terima kasih bang Riko tadi ya, udah memberikan waktu pada saya untuk bertanya-tanya masalah seputar komputer. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.